Ini unik. Kenapa saya bilang unik? Karena kita maklum, kita tahu sendiri yang namanya ijazah di Indonesia adalah secari kertas tanda kelulusan ya. Secara internasional biasanya kita tahu itu sertifikat biasanya. Nah, ternyata ijazah sendiri di Arab, ya bahasa Arab, itu ijazah itu libur. Explore channel sudah agak lama ya nggak bikin vlog. Terakhir sih kemarin, memang 2 hari yang lalu live dalam acara peringatan HUT RI di KBRI Riyadh ya. Baik teman-teman, kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai kata-kata dalam bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi artinya itu jauh berbeda. Semoga bermanfaat nanti buat terutama yang ada tujuan pergi ke Saudi Arabia, entah itu untuk belajar, untuk bekerja, atau untuk dan lain sebagainya ya, keperluan dan sebagainya. Baik, saya rangkum ada 7 kata ini yang biasa kita kenal di Indonesia. Tapi ternyata ketika ke sini itu artinya tidak seperti yang kita pahami, ya. Oke, yang pertama itu kita kenal dengan namanya kitab, ya. Jadi kalau di pikiran kita bahasa Indonesia, kalau kita apa istilahnya, kalau kita dengar bahasa kita pasti merujuk pada Al-Quran, bahkan ya di kitab lain pun disebutnya Alkitab ya, selain Muslim. Tapi ternyata bahasa Arab sendiri di sini namanya kitab itu yaitu buku cetak, buku yang dicetak ya, artinya beda lagi dengan buku tulis ya. Tapi kalau buku yang dicetak itu namanya kitab di sini. Jadi jangan kaget teman-teman ketika orang Arab nanya kitab itu atau ngomong kitab itu, jangan berasumsi pada Al-Quran ya. Tapi itu adalah buku yang dicetak. Jadi kalau ya Al-Quran yang dicetak di sini ya kitab Quran gitu. Aneh ya. Saya juga kaget awalnya ya. Kemudian apalagi ya? Yang kedua itu haflah ya. Haflah yang kita tahu kalau ya saya sering dengar lah di acara TK, haflah madrasah gitu ya. Jadi haflah itu kan kalau di Indonesia pengertiannya berarti pesta kenaikan atau kelulusan ya, biasanya disebutnya haflah. Ternyata di sini di Saudi haflah itu bis. Nah, seperti yang saya bawa ini bis, itu namanya haflah. Di SIM pun kan kalau di Indonesia ada jenis SIM C, SIM A, SIM B ya. Nah, ini di SIM itu tertera bahwa saya bawa mobil haflah atau mobil bis gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ratib. Nah, ratib kalau yang biasa di Indonesia ratib itu berarti sholawatan ya, atau puji-pujian. Nah, ada istilah mau ratiban gitu ya. Ratiban berarti ada acara sholawatan atau puji-pujian. Dan ternyata di Saudi sendiri atau bahasa Arab sendiri, ratib itu lazim biasanya digunakan untuk gaji. Jadi kabar ratib itu, jadi berapa gaji Anda? Jadi ratib itu gaji atau upah bulanan kita. Nah, itu yang ketiga, benar ya? Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu ini unik.
Kenapa saya bilang unik? Karena kita maklum, kita tahu sendiri yang namanya ijazah di Indonesia adalah secari kertas tanda kelulusan ya. Secara internasional biasanya kita tahu itu sertifikat biasanya. Nah, ternyata ijazah sendiri di Arab, ya bahasa Arab, itu ijazah itu liburan atau apa ya? Lebih tepatnya semacam ya mau berlibur gitu, mau liburan, atau mungkin entah ini bahasanya mungkin dari bahasa sekolahan ya dulunya atau gimana saya nggak paham. Mungkin artinya begini, mungkin setelah kita sekolah panjang terus kemudian ada libur seminggu, yang libur sebulan kan gitu ya, sebetulnya ijazah gitu. Ijazah itu ya libur, kalau di sini istirahat, berlibur. Kemudian yang kelima itu kita biasanya apa ya, lazim. Nah, kan biasanya kamu mah nggak lazim orangnya, berarti bahasa Indonesia itu kalau dengar lazim itu berarti biasa ya. Jadi kalau nggak lazim ya nggak biasa, nggak seperti orang lain ya, berarti kan itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Arab sendiri lazim itu harus. Nah, kan beda ya, biasa dan harus gitu, nggak sinkron ini. Lazim berarti lazim itu kudu, harus, wajib kalau di sini. Kemudian jiadah atau jiadah. Nah, saya coba browsing juga dulu, sempat ya saya browsing di Google pengertian jiadah dalam bahasa Indonesia. Pasti dikaitkan dengan satu kata haram di depannya, jadi haram jiadah. Jadi artinya tidak diinginkan dan itu mengandung dosa ya. Nah, tapi jiadah itu dalam bahasa Arab itu banyak, jadi selalu tidak dikaitkan dengan kata haram di depannya. Ya, kalau di Indonesia sudah lumrah biasanya haram jiadah gitu. Ternyata jiadah itu banyak. Mungkin ya dulu ada ya, tapi di sini sih jarang diucapkan ya haram jiadah gitu, nggak ada. Paling sini harami gitu. Nah, jiadah itu menunjukkan kata banyak. Misalkan ya apa, duitnya banyak, pulus itu jiadah gitu. Kalau di sini begitu. Nah, kemudian yang ketujuh itu maklum ya. Maklum kalau di Indonesia pengertiannya kurang bagus ya kan, seringkali disandingkan dengan kata orang dimaklum, berarti orang yang apa ya, kurang bagus lah intinya. Nggak bisa nangkep gitu ya. Nah, tapi memang agak mirip ya, agak mirip, tapi ya cuma penempatannya kalau di Indonesia konotasinya kalau udah maklum itu ya makluman gitu. Kalau orang sudah bilang makluman ya berarti ya orang pengen dimengerti. Memang pengertiannya sama tapi penempatannya beda. Jadi kalau di sini kalau bicara maklum itu justru menanyakan Anda paham atau tidak gitu. Artinya maklum itu paham, maklum itu mengerti apa yang diucapkan orang atau yang divisualkannya ya. Contohnya inta maklum atau ke wanita inti maklum. Jadi kamu artinya kan kamu paham gitu kan. Nah, beda jauh ya dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan orang dimaklum udah konotasinya jelek banget. Kalau ngomong maklum itu udah agak negatif lah, intinya orang kurang gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu ada 7 kata-kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang artinya jadi agak jauh berbeda, bahkan ada yang berbeda sama sekali. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang terutama yang ada niatan belajar, bekerja atau apapun di Saudi ya. Jadi semoga jadi paham bahasanya. Kemudian kalau memang ada kata lain yang dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia tapi kata-katanya atau artinya jadi jauh berbeda, silahkan komen di bawah ya. Oke, baik teman-teman, segitu aja vlog hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.